Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Latsar, selamat datang di podcast Suara Latsar, Suara Cinta Negeri bersama saya, Herna, yang akan menemani teman-teman semua berbincang santai tapi bermakna. Dalam tema spesial hari ini, visualisasi bangsa, kampanye bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Kita akan ngobrol bareng 4 narasumber hebat, yakni teman-teman CPNS Kementerian Kehutanan yang punya semangat luar biasa untuk negeri ini. Kita kenalan dulu nih sama kakak-kakak yang 4 orang ini. Kita sapa-sapa dulu ya. Di sini yang pertama ada kakak Amin. Halo kakak Amin. Halo Mbak Erna dan halo pendengar setia podcast Latsar. Yang kedua ada Kak Sari Dewi. Halo kakak Sari. Halo, hai semua. Senang ya bisa berbagi semangat bela negara hari ini. Iya nih kak. Yang ketiga ada kakak Rio Perkasa. Halo Kak Rio. Salam lestari, semangat pagi dari kami CPNS Kehutanan. Salam lestari kak. Yang keempat ada narasumber kita yakni kakak Renal Bahite. Halo kak Renal. Halo Sobat Lasar, mari kita rawat bumi, jaga negeri, dan cinta Indonesia. Luar biasa atas sapaan ini. Kita mulai dengan hal yang paling mendasar dulu ya kakak. Sebenarnya apa sih makna bela negara bagi kita sebagai ASN muda di Kementerian Kehutanan? Pertama-tama nih saya mau minta pendapatnya dari narasumber kita yakni Kak Amin. Kalau menurut Kak Amin nih, apa sih makna bela negara selaku Kak Amin sebagai ASN muda di Kementerian Kehutanan? Ya, terima kasih ya Mbak Erna. Kalau bagi saya, bela negara itu bukan cuma soal angkat senjata ya, tapi bagaimana kita mengabdikan diri dengan penuh integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai pelayan publik. Begitu. Pendapatan pendapatnya luar biasa ya, Kamin. Selanjutnya saya mau dengar pendapatnya Kak Sari Dewi. Menurut Kak Sari, sebagai ASN muda di Kementerian Kehutanan, apa makna bela negara menurut Kakak? Saya setuju sekali ya dengan pendapatnya Mas Amin. Saya cuma mau menambahkan aja nih. Jadi bagi saya ASN itu garda terdepan negara. Kita adalah wajah negara di mata masyarakat. Jadi setiap langkah, setiap keputusan, sekecil apapun itu, harus mencerminkan rasa cinta pada tanah air. Misalnya nih, dengan bekerja jujur, disiplin, melayani dengan hati, yang bisa memberi dampak nyata bagi masyarakat. Luar biasa. Sekarang saya mau dengar nih penjelasan dari Kak Rio Perkasa. Menurut Kak Rio, selaku ASN muda di Kementerian Kehutanan, makna bela negara menurut Kak Rio apa nih Kak? Bela negara ya, kalau misalnya bela negara di kita, oke kita singkat saja, kita itu di Kementerian Kehutanan. Bela negara juga berarti menjaga hutan Indonesia sebagai paru-paru dunia. Dengan melindungi hutan. Kita bukan hanya menjaga lingkungan, tapi juga masa depan dunia. Luar biasa. Yang terakhir saya ingin dengar penjelasan atau pendapat dari narasumber kita yang terakhir nih. Menurut Kak Renal Bahite, sebagai ASN muda di Kementerian Kehutanan, visualisasi menurut Kak Renal Bahite, makna bela negara sebagai ASN muda di Kementerian Kehutanan itu seperti apa, Kak? Oke, kalau menurut saya, karena hutan itu identitas bangsa kita, jadi kita saat menanam pohon, mengelola konservasi atau kasih masyarakat, itu adalah bentuk nyata negara yang berbasis ekologi, menurut saya. Terus, Terima kasih penjelasannya kakak-kakak narasumber sekalian. Kemudian aku lagi ini bikin. saya ingin beralih ke tema kita yang lainnya ya. Di sini ada tema kita yang selanjutnya yaitu visualisasi bangsa dan cinta tanah air. Menurut kakak-kakak sekalian, bagaimana cara kita memvisualisasikan cinta tanah air agar bisa menggugah semangat orang lain untuk ikut cinta tanah dan air juga? Saya ingin mendengar penjelasan dari Kakak Sari Dewi. Menurut Kakak Sari, bagaimana cara kakak untuk mengajak orang lain, menggugah semangatnya
untuk ikut serta eh, memvisualisasikan dirinya untuk cinta tanah air juga? Banyak cara ya menurut saya untuk memvisualisasikan cinta kita terhadap tanah air. Salah satunya yaitu dengan membuat aksi nyata yang inspiratif. Misalnya nih, membuat video kampanye digital yang menampilkan keindahan hutan Indonesia dengan potensi alamnya yang sangat luar biasa. Atau kisah masyarakat adat yang menjaga hutannya dengan kearifan lokalnya. Visual seperti itu bukan hanya indah, tapi juga bisa menumbuhkan rasa bangga dan kecintaan kita pada Indonesia. Penjelasan yang sangat luar biasa ya. Selanjutnya saya ingin mendengar pendapat dari Kak Amin. Menurut Kak Amin, cara Kakak untuk mengajak orang lain semangat memvisualisasikan cinta tanah airnya seperti apa, Kak? Tadi juga saya setuju ya sama pendapatnya Mbak Sari. Jadi sekarang itu kan semua serba visual dan media sosial zaman sekarang itu juga sudah beragam. Kalau kita bisa menampilkan potret Indonesia yang positif, misalnya kerja gotong royong masyarakat desa hutan, itu bisa jadi inspirasi bela negara masa kini. Sangat menarik sekali. Menurut Kak Rio Perkasa nih, menurut pendapat Kakak, cara Kakak mengajak orang lain untuk menggugah semangatnya semakin cinta tanah air itu seperti apa, Kak Rio? Bisa dibantu menjelaskan, Kak? Untuk saya sendiri, mungkin saya agak berbeda ya. Saya percaya visualisasi itu nggak harus lewat media digital atau media sosial, bisa juga kegiatan lapangan, misalnya mural bertema cinta bumi, cinta negeri, atau lomba foto konservasi, itu semua bisa menumbuhkan jiwa nasionalisme gitu. Begitu. Terima kasih untuk pendapatnya, Kak. Untuk sharing-sharingnya, yang terakhir kita dengarkan pendapat dari Kak Renal. Menurut Kak Renal sendiri, cara Kakak mengajak orang lain, menggugah semangat orang lain untuk semakin cinta tanah air itu wujudnya seperti apa sih, Kak? Seperti apa ya? Saya rasa jawaban semua sudah. Tapi ada satu yang kita jangan lupakan, yaitu visualisasi itu harus menggambarkan kebinekaan, yaitu berbeda-beda kita tetap satu. Karena Indonesia itu indah, karena di situ ada perbedaan. Dari Sabang sampai Merauke, dari hutan Sumatera sampai Papua, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, itu ada dalam satu semangat, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda kita tetap satu. Itu menurut saya. Luar biasa. Terima kasih untuk kakak-kakak semua telah mengutarakan pendapatnya perihal visualisasi bangsa dan cinta tanah airnya. Kemudian saya akan mengajak kakak-kakak semua, kita akan mengaitkan atau membahas perihal bela negara dalam konteks ASN Kehutanan. Nah, kalau dikaitkan dengan profesi kita nih sebagai CPNS Kementerian Kehutanan, seperti apa sih wujud bela negara yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-harinya? Saya ingin mendengar penjelasan dari Kak Rio Perkasa. Menurut Kak Rio, wujud bela negara yang bisa Kakak lakukan dalam kehidupan sehari-hari seperti apa nih, Kak? Nah, sebagai CPNS Kementerian Kehutanan ya, bela negara mungkin dengan menjalankan tugas secara profesional dan berintegritas, ya misalnya dengan melakukan pengawasan hutan, kita harus menolak tegas yang namanya gratifikasi, berpegang teguh pada aturan, dan berpihak pada kelestarian lingkungan, gitu. Luar biasa. Kalau menurut Kak Sari Dewi sendiri, wujud Menurut bela negara yang dapat Kakak wujudkan dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa, Kak? Menurut saya ya bekerja tanpa pamrih. Bisa jadi nanti kita apalagi ASN kehutanan ditempatkan di daerah-daerah terpencil atau yang jauh dari pusat kota dengan segala keterbatasannya. Tapi disitulah semangat mengabdi kita diuji. Seberapa besar kita cinta kepada bangsa lewat kesediaannya untuk tetap melayani dengan sepenuh hati. Luar biasa. Untuk selanjutnya, saya ingin mendengar pendapat dari Kak Amin. Menurut Kak Amin, wujud bela negara yang dapat Kakak lakukan melalui kehidupan sehari-hari seperti apa nih, Kak? Ya. Eh, Tadi kan juga sudah disebut ada dua ya. Kalau saya mungkin ini berinovasi dalam pelayanan publik. Jadi dengan teknologi seperti JIS atau JI, kita bisa memantau tutupan lahan, mencegah kebakaran hutan, dan memberi data akurat untuk pengambilan kebijakan. Itu juga bisa bentuk bela negara di dunia modern begitu. Terima kasih, Kak Amin. Yang terakhir kita dengarkan pendapat menurut
Kak Renal Bahite, wujud bela negara yang dapat Kakak lakukan di kehidupan sehari-hari seperti apa nih, Kak Renal? Ya, bagi saya mungkin kita itu sebagai ASN ya, menjadi cermin, contoh atau teladan dengan yaitu mengeluarkan semangat hijau dengan cara menanam pohon, menjaga bumi, atau disiplin dan cinta tanah air kita itu harus kita tularkan ke masyarakat. Karena ASN itu atau abdi negara itu bukan hanya bekerja, bukan hanya digaji atau menaikkan derajat sosial karena sudah jadi ASN, tetapi juga menjadi contoh atau teladan yang menjadi sumber inspirasi. Itu menurut saya. Wah, luar biasa sekali ya diskusi kita hari ini dari bela negara, kemudian cinta bangsa dan tanah air. Semuanya mengeluarkan pendapatnya yang sangat luar biasa menurut saya. Sebelum kita tutup, saya ingin dengar pesan singkat dari kakak-kakak sekalian. Apa sih makna bangga berbangsa dan bernegara Indonesia bagi kakak-kakak sekalian? Pertama, saya ingin mendengarkan menurut Kak Amin. Bang, bangga berbangsa dan bernegara Indonesia menurut Kak Amin itu apa sih? Ya. Bangga berbangsa berarti terus menjaga kehormatan negeri ini dengan kerja nyata dan kejujuran. Luar biasa. Kalau menurut Kak Sari Dewi? Bangga berbangsa dan bernegara Indonesia menurut saya bukan hanya slogan ya yang diucapkan dengan mulut, cuman harus disertai dengan tindakan yang nyata dan konsisten. Dimulai dari hal-hal kecil, bekerja dengan tulus, menjaga lingkungan sekitar, dan terus menumbuhkan semangat positif di tempat kita bertugas. Dari situlah rasa bangga berbangsa dan bernegara tumbuh secara alami. Luar biasa. Kemudian saya ingin dengar pendapatnya Kak Rio Perkasa. Ya, Menurut Kak Rio nih Kak, makna bangga berbangsa dan bernegara Indonesia menurut Kakak seperti apa Kak? bangga berbangsa, bernegara Indonesia. Itu mungkin kita agak sedikit semangat ya. Saya bangga menjadi bagian bangsa yang kaya alam, budaya, dan semangat gotong royong. Mari kita jaga bersama. Nah, itu. Luar biasa. Yang terakhir nih menurut Kak Renal, makna berbangsa dan bernegara Indonesia menurut Kak Renal itu seperti apa Kak Renal? Kalau menurut saya mungkin terinspirasi dari lirik lagu itu Indonesia tanah air beta. Indonesia itu rumah kita, tempat terjemahan kita, atap bagi kita. Kalau bukan kita yang mencintainya, siapa lagi? Luar biasa. Terima kasih teman-teman atas obrolannya yang sangat penuh makna bagi saya. Semoga podcast kita ini bisa menggugah semangat kita untuk terus mencintai negeri, menjaga hutan, dan berkontribusi nyata bagi Indonesia tercinta. Sampai jumpa di episode berikutnya dari Suara Latsar, Suara Cinta Negeri, Salam Lestari, Salam Indonesia Raya. Salam lestari. Salam Salam lestari. lestari.